Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai fuzzy inference system. Jadi kita kemarin sudah memahami, sudah mempelajari di kelas sebelum kita mulai online kelas tentang fuzzy logic dan konsep dasar dari fuzzy inference system. Hari ini saya akan memberikan contoh implementasi sederhana dari fuzzy inference system. Fuzzy inference system kita pelajari sebagai bagian dari silabus artificial intelligence. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah teman-teman memahami, saya mengulang kembali pemahaman konsep dasar fuzzy inference system, kemudian bagaimana memahami alur kerja proses penalaran dengan fuzzy inference system, dan kita bagaimana mendemonstrasikan algoritma fuzzy inference system dengan metode Mamdani. Baik, nah sedikit saya ulas ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Fuzzy inference system adalah sebuah sistem penalaran, sistem inferensi yang berbasis pada logika fuzzy. Ya, apa itu logika fuzzy? Teman-teman juga sudah saya pernah diskusikan bahwa logika fuzzy ini datang untuk mengatasi beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan Cripps logic atau logika tegas. Mungkin sebelumnya teman-teman taunya logika tegas 01, kalau nggak salah benar, kalau nggak hitam putih, kalau nggak nyala padam ya. Padahal di dunia ini ada banyak hal yang sifatnya tidak pasti, uncertainty, atau ketidaktepatan, imprecious, noisy. Banyak hal yang harus didefinisikan lebih dari dua kondisi atau kriteria. Jadi hujan saja mungkin ada hujan lebat, hujan rintik, hujan sedang, hujan kapasitas sekian. Nah, atau mungkin emosi seseorang misalnya ya, ada senang sekali, ada sedih sekali, ada netral, bercampur senang dan sedih, dan lain-lain. Jadi kondisi seperti itu tidak bisa kita hanya mengandalkan Cripps logic. Saat ini di dunia industri juga sudah mulai berkembang banyak ya penggunaan fuzzy inference system ini. Contohnya pada yang paling terkenal mesin cuci ya. Sharp itu mengeluarkan fuzzy washing machine. Di teknologi tersebut biasanya kan kalau mesin cuci yang lama, ketika Anda akan memasukkan baju untuk dicuci, maka perintah inlet waternya adalah mengucur atau tidak mengucur. Jadi berapapun Anda masukkan pakaian di dalam mesin cuci itu, maka kucuran airnya akan sama. Sehingga konsumsi listriknya juga akan sama. Dengan fuzzy inference system berbasis fuzzy inlet system ini, ada 6 tingkatan kucuran air yang akan disesuaikan dengan banyaknya baju yang dicuci. Jadi kalau bajunya sekian, berapa persen kucuran airnya? Bajunya sekian, berapa persen kucuran airnya? Tentu ini akan berimbas dengan konsumsi listriknya, sehingga akan mengurangi konsumsi energi listriknya. Itu salah satu terobosan yang banyak menguntungkan ya dengan menggunakan fuzzy inference system. So, as a theory, fuzzy logic itu menjembatani antara precise by machine with significant by humans. Jadi kalau human tuh lebih mengandalkan nilai signifikan ya, instead of precise. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang menjatuh, cuman bilang awas ada yang mau jatuh. Kalau mesin mungkin awas ada benda sekian ton mau jatuh di atas kepala Anda dengan kecepatan sekian meter per second. Nah itu tuh yang very precise on machine, itu dijembatani dengan fuzzy logic dengan mengambil signifikansinya of humans ya. Jadi fuzzy inference system terdiri atas inputnya harus Cripps value, outputnya juga Cripps value, dan kita butuh kaidah gitu ya. Jadi inputnya Cripps value, nanti dikembalikan outputnya juga Cripps value dengan menggunakan beberapa rules. Dan kita perlu kaidah. Kaidah ini yang kemudian mendasari proses berpikir dari sistem inferensinya. Atau dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai rules, aturan ya. Nah, bagaimana implementasi fuzzy inference system yang sederhana? Ya, yang pertama kita akan ada dua hal penting yang biasanya saya pisah ya. Yang pertama adalah preprocessing, baru kemudian masuk ke dalam algoritma fuzzy inference systemnya. Preprocessing ini Anda harus menentukan dua hal. Yang pertama, Anda harus dapat menentukan apa variabel fuzzy-nya dan himpunan fuzzy-nya.
Himpunan fuzzy akan mendefinisikan what is the visible value for your variable. Gitu. Nilai yang mungkin untuk setiap variabel fuzzy-nya apa. Setelah itu selesai, maka Anda harus mendefinisikan fungsi keanggotaan dari setiap variabel fuzzy yang diperlukan. Ya. Nah, baru setelah itu ada, kita bisa masuk ke algoritma fuzzy inference system-nya. Di dalam algoritma fuzzy inference system ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah fazifikasi. Fazifikasi merupakan nilai Cripps menjadi nilai fuzzy. Jadi merubah nilai Cripps menjadi nilai fuzzy. Jadi semuanya akan dibawa ke dalam nilai fuzzy which is interval between 0 to 1. Lantas setelah nilai Cripps tadi, nilai tegas tadi nilai tegas tadi dirubah ke dalam fungsi keanggotaan fuzzy, dilakukan implementasi operasi logika fuzzy karena ada penggabungan pada kaidahnya biasanya. Lantas baru kita implikasikan if then rule-nya. Setelah itu baru ke agregasi penggabungan seluruh kaidah. Setelah proses ini selesai, ini penarikan kesimpulan dari semua simpulan-simpulan yang ada di sini, baru kemudian dikembalikan nilai fuzzy ke dalam nilai Cripps function-nya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh soal berikut. Kita perlu melakukan preprocessing. Di tahapan preprocessing ini kita perlu menentukan satu, apa variabel fuzzy-nya, dan yang kedua adalah himpunan fuzzy-nya seperti apa. Kita lihat. Nah, oke. Jadi yang pertama, variabelnya apa saja? Variabel fuzzy-nya apa saja? Jadi tadi kan ada permintaan, ada persediaan, ada produksi. Maka tiga hal ini adalah merupakan variabel fuzzy. Ya. Jadi Anda punya tiga variabel fuzzy, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi. Lantas kita harus mendefinisikan tiap variabel ini himpunannya apa saja. Artinya, what is the visible value within this variable? Untuk variabel ini, for this variable, what is your visible value? Jadi contoh yang pertama, variabelnya permintaan, himpunan fuzzy-nya tadi naik, turun ya. Permintaan naik atau turun. Persediaan sedikit atau banyak ya. Produksinya berkurang atau bertambah. Jadi ini adalah himpunan fuzzy nilai yang memungkinkan dari setiap variabelnya. Jadi Anda punya tiga variabel fuzzy. Artinya Anda harus menyediakan tiga fungsi keanggotaan atau Anda harus menyediakan tiga membership function. Nah, ini adalah proses processing. Anda sudah menentukan variabel fuzzy-nya dan Anda sudah menentukan himpunan fuzzy-nya. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah masuk ke algoritma fuzzy inference system-nya. Oke, perhatikan. Yang pertama adalah Anda menentukan ini masih pre-processing ya. Anda menentukan fungsi keanggotaan dari tiap variabel ya. Contoh yang pertama adalah variabel permintaan. Saya kasih nama PMT di sini ya. Permintaan tadi himpunannya adalah naik, kemudian turun. Saya menggunakan fungsi trapesium untuk mendefinisikan fungsi keanggotaannya. Maka saya punya definisi turun ya dan punya definisi naik untuk setiap input pada variabel permintaan. Tadi paling sedikit dia bilang sehari 1000, paling banyak sehari 5000. Ya, dan dia pernah mendapatkan permintaan 4000. Jadi ini fungsinya. Ya, fungsi trapesium, satu untuk turun. Yang ini untuk turun ya. Sebentar. Ini adalah fungsi untuk turun, ini yang satu. Kemudian yang naik adalah ini yang naik ya. Nah, yang turun saya kasih merah. Ini yang turun. Oke. Nah, berarti Anda perlu mendefinisikan fungsi keanggotaan untuk turun dan fungsi keanggotaan untuk naik. Untuk fungsi keanggotaan turun nih ya. Definisinya adalah nilainya 1 ketika berada di antara 0 sampai 1000. Dan nilainya 0 ketika dia berada lebih besar dari 5000. Ya. 1 ketika nilainya kurang dari sama dengan 1000 dan 0 ketika nilainya lebih dari sama dengan 5000.
Bagaimana dengan tengah-tengah yang seperti ini? Maka Anda harus mendefinisikan persamaan garis lurus ini. Ya. Persamaan garis lurus tersebut Anda harus definisikan. Ini sederhana saja, kemarin kita sudah mempraktekkan di kelas. Jadi Anda cukup menurunkan persamaan linier yang melewati dua titik. Ya, yang pertama adalah 1000,1, yang kedua adalah 5000,0. Sehingga Anda peroleh persamaannya menjadi 5000 min X per 4000 untuk interval nilai permintaan di antara 1000 sampai 5000. Artinya ketika nilai permintaan berada di antara 1000 dan 5000, nilai keanggotaan fazinya akan mengikuti rumusan ini. Gitu. Sedangkan kalau permintaan kurang dari 1000, maka nilai keanggotaan fazinya 1. Kalau lebih besar sama dengan 5000, maka nilai keanggotaan fazinya adalah 0. Ini Anda baru mendefinisikan untuk yang permintaan turun. Anda juga perlu mendefinisikan untuk permintaan naik. Sama stepnya, permintaan naik dia nilainya justru 0 ketika berada di antara ini adalah permintaan naik, ya. Ini adalah permintaan naik. Jadi Anda mendefinisikan permintaan naik lebih kecil sama dengan 1000, itu berarti fungsi keanggotanya 0 di sini. Nih ya. Yang ini. Kemudian yang di atas 5000 dia justru bernilai 1. Nih, bernilai 1. Nilainya 1 di sini. Nah, kita harus mendefinisikan yang sini. Nah, sama sederhana saja. Ini adalah fungsi linier, persamaan linier yang melewati dua titik, yaitu 1000,0 dan 5000,1. Sehingga Anda peroleh persamaan ini. Artinya jika permintaan berada di interval 1000 sampai 5000 kemasan per hari, fungsi keanggotaannya akan mengikuti fungsi linier ini. Nah, ini baru untuk satu variabel. Anda kerjakan untuk variabel berikutnya, persediaan, ya, kurang lebih sama. Kemudian produksi. Nah, ini hasilnya untuk yang berproduksi. Semuanya saya samakan menggunakan trapesium. Setelah membership function semuanya selesai, maka baru kita masuk ke algoritma fuzzy inference system. Anda sudah mendefinisikan variabel fuzzy-nya, Anda sudah mendefinisikan fungsi himpunan fuzzy-nya, dan Anda juga sudah mendefinisikan fungsi keanggotaan dari tiap variabel fuzzy. Maka kita siap masuk ke algoritma fuzzy-nya. Ya, kita menggunakan Mamdani untuk saat ini. Yang pertama adalah proses fazifikasi. Tadi kita tahu bahwa nilainya Cripps, ya. Nilainya Cripps itu kita akan rubah ke dalam derajat keanggotaan fuzzy. Ya, contoh misalnya untuk fungsi permintaan. Tadi fungsi permintaan itu seperti ini fungsinya. Ya. Dan seperti ini. Ini untuk yang permintaan turun. Oke, ini untuk yang permintaan naik. Nah, kemudian kita akan menghitung untuk nilai 4000, karena tadi yang ditanyakan adalah permintaannya 4000, ya. Maka berapakah derajat keanggotaan nilai permintaan 4000 tadi? Tinggal dimasukkan ke dalam dua rumusan ini. Kita akan peroleh kalau pada fungsi keanggotaan turun, nilai permintaan 4000 derajat keanggotaannya adalah 0,25. Sedangkan pada fungsi keanggotaan permintaan naik, ketika ada permintaan bernilai 4000, derajat keanggotanya adalah 0,75. Tadi saya sudah jelaskan bahwa nilai keanggotaan fuzzy itu berada di antara 0 sampai 1. Jadi kalau Anda menghitung kurang dari 0 atau Anda menghitung hasilnya lebih dari 1, itu pasti ada yang salah, jadi Anda cek kembali. Jadi kita sudah dapat dua derajat keanggotaan untuk permintaan yang diinginkan, nilai yang diinginkan, pada nilai permintaan sama dengan 4000. Nah, lakukan hal yang sama untuk persediaan sedikit dan persediaan banyak, ya. Jadi sehingga untuk persediaan sedikit Anda dapat 0,6 dan 0,4, silakan coba sendiri. Langkahnya sama dengan yang tadi, ya. Dan untuk berikutnya adalah kita akan mulai mengerjakan sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi tadi Anda sudah tahu nilai derajat keanggotaan untuk permintaan 4000 itu 4000 kemasan, ya, harusnya.
ini harusnya 4.000 kemasan, itu berapa yang harus diproduksi ya. Sedangkan persediaannya adalah 3.000 kemasan. Jadi tadi persediaan banyak dan sedikit itu untuk nilai 300 kemasan. Nah, baru kemudian di sini berapa jumlah produksi kita permintaan 4.000 dan persediaan 300 kemasan. Oke, yang pertama adalah kita mengimplementasikan operasi logika fuzzy dan implikasinya. Saya mengingatkan kembali untuk operasi logika fuzzy OR itu kita menggunakan OR dan AND kita menggunakan max min operation. Jadi OR itu sama dengan maximum untuk nilai ya, dan AND sama dengan minimum. Karena kita return to value, bukan return to true false value ya, tapi ini return to real value. Jadi kita menggunakan operasi max and min. Oke, yang pertama, kaidah pertama tadi adalah if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Permintaan turun, persediaan banyak itu akan diwakili oleh nilai derajat keanggotaan dari masing-masing variabel pada fungsi keanggotaan yang diminta. Contoh, if permintaan turun, maka Anda harus cek berapa derajat keanggotaan pada saat fungsi keanggotaannya adalah permintaan turun, di saat permintaannya tadi 4.000 ya. If persediaan banyak, Anda cek ke fungsi keanggotaan persediaan banyak ketika persediaannya 300 tadi. Jadi ketika permintaannya 4.000, persediaan di gudang 400, itu berapa derajat keanggotaan pada saat di fungsi permintaan turun dan berapa derajat keanggotaan pada saat di persediaan fungsi banyak. Dan produksi barang berkurang. Implikasinya itu. Jadi minimum dari ini nilainya 0,25, Anda bisa cek kembali. Dan ini nilainya 0,4. Sehingga kita peroleh 0,25. Karena kita minimum, karena di sini N tadi adalah minimum or maximum. Jadi minimum 0,25 dari 0,4 kita ambil 0,25. Jadi ini ketika 4.000 derajat keanggotanya 0,25, ketika 300 persediaannya derajat keanggotanya 0,4. Sehingga Anda punya kesimpulan yang pertama adalah di level 0,25. Ini daerahnya. Ini adalah simpulan pertama ya, teman-teman. Anda masuk ke kaidah kedua. Kaidah kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Permintaan turun tadi di saat 4.000 permintaannya masih 0,25. Sedikit, persediaan sedikit ya. Pada fungsi sedikit, persediaan 300 pada fungsi keanggotaan persediaan sedikit. Itu nilainya 0,6. Karena masih N, kita masih menggunakan min. Sehingga masih 0,25. Kuis buat Anda, silahkan melakukan hal yang sama untuk dua kaidah berikutnya. Seharusnya jika Anda mengerjakan dengan tepat, Anda akan punya ini. Ini adalah untuk kaidah ketiga, ini adalah untuk kaidah keempat. Setelah semua kaidah Anda punya simpulan masing-masing, simpulan kaidah 1, simpulan kaidah 2, simpulan kaidah 3, simpulan kaidah 4, lakukanlah agregasi, penggabungan dari semua kesimpulan tersebut. Sehingga saya punya agregasi ini, ya. Ini ada 0,25 dua daerah ini ya. Dilanjut dengan naik ke 0,4 somewhere sini. Tapi terus langsung dihantam dengan 0,6. Makanya di sini langsung ada 0,6. Sehingga saya punya tiga daerah. Ini adalah proses agregasi dari seluruh simpulan yang menggambarkan fungsi produksi barang Anda. Ada daerah A1, A2, A3. Sudah selesai agregasi, kita akan bersiap membuat kesimpulan untuk nantinya dirubah ke Krebs value kembali. Kita siap untuk melakukan diversifikasi. Caranya kita menggunakan teori central limit ya. Jadi di sini kita akan membuat fungsi terlebih dahulu dari produksi ini. Jadi yang Anda dapatkan ini menjadi fungsi keanggotaan dari produksi sesuai dengan yang ditanyakan. Berapa yang harus diproduksi ketika ada permintaan 4.000 sedangkan di gudang cuma ada 300. Gitu ya. Nah, ini sudah jadi fungsi keanggotaan produksinya untuk kondisi tersebut. Sekarang kita definisikan fungsinya. Ya, kita lihat di sini 0,25
untuk daerah A1, ini berarti di antara ini sampai ini. Bagaimana Anda bisa mendapatkan 3.250? Anda lihat di sini, ini akan refer to derajat keanggotaan produksi bertambah. Ya. Jadi Z min 2000, Anda cek untuk yang di interval tengah, Z min 2000 dibagi 5000 itu sama dengan 0,25. Berapakah nilai Z? Itu adalah 3250, sehingga Z-nya nilai produksinya di bawah 3250, derajat keanggotaannya 0,25. Anda perhatikan di fungsi keanggotaan produksi yang bertambah. Sedangkan nilai 5000 itu diperoleh dari masih fungsi yang sama tapi derajat keanggotaannya 0,6. Anda dapatkan 5000. Sehingga di sini Anda punya 3250. Anda di sini punya 5000. Ya. Jadi ini 3200, agak susah saya nulisnya. 50. Yang di sini adalah ini ya. Atau yang saya linkkan saja ke sini. Ini 3250. Kemudian satu lagi yang di sini adalah 5000. Oke. Nah, jadi Anda sudah punya fungsi derajat keanggotaan untuk variabel produksi sesuai dengan pertanyaan tadi. Berapa, lagi-lagi saya ulang bahwa berapa yang harus diproduksi ketika ada permintaan 4000 tapi di gudang cuma ada 300. Ya. Nah, proses diverifikasinya kita pakai metode sentroid, yaitu rumusnya momen dibagi dengan luas daerah. Jadi kita harus menghitung momen dulu dibagi dengan luasan daerahnya. Menghitung momen kita menggunakan integral Z, Z adalah nilai produksinya, dikalikan dengan derajat keanggotaan dari Z itu sendiri. Otomatis karena memang ini diskrit, kita menggunakannya nanti, ini integral, maka kita mengintegrasikan terlebih dahulu baru dimasukkan angkanya. Jadi integral dari tadi derajat keanggotaan ada 3 ya, ada 3 daerah tadi. Kalau teman-teman ingat, mungkin saya gambarkan kembali di sini. Ada 3 daerah seperti ini kurang lebih. Kemudian begini. Ya. Ya. Nah, ini daerah A1, A2, kemudian A3 di sini. Nah, di sini adalah 0,25. Ya. Derajat keanggotaannya 0,25. Sedangkan di sini adalah yang di sini adalah 0,6. Ini 0,6 ya. Jadi momen yang pertama adalah antara 0 sampai 3250 kali derajat keanggotaan 0,25 dikalikan Z, sehingga ada peroleh nilai ini setelah diintegralkan. Dan yang kedua, momen di daerah kedua itu adalah menggunakan fungsi keanggotaan yang kedua tadi ya, antara 3220 sampai 5000 dikalikan dengan Z, Anda peroleh nilai ini. Dan yang ketiga adalah nilai 0,6 kali Z, dz, diperoleh nilai ini. Momennya kemudian Anda summation. Berarti yang kedua kita tinggal menghitung luasan daerah. Luasan daerahnya simpel saja ya. Tinggal dikalikan karena tadi persegi, kemudian yang satunya persegi dan segitiga, satunya persegi. Anda dapatkan sebenarnya. Sehingga titik pusatnya adalah rumusan tadi, momen dibagi dengan luasan daerah, kita dapat 4247,74. Jadi artinya ketika jumlah ada permintaan 4000 dan kemampuan persediaan di gudang adalah 300 kemasan, maka perlu melakukan produksi sebanyak 4247,74 agar tidak terjadi kekurangan stok. Ya. Jadi ini harusnya di sini 4000. Gitu. Jadi kalau ada permintaan 4000, di gudang cuma ada 300 kemasan, maka agar tidak terjadi kekosongan stok Anda perlu memproduksi sejumlah ini. Kira-kira begitu, semoga paham. Kalau tidak paham kita bisa berdiskusi berikutnya. Terima kasih.